Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PAS Matematika kelas 8 semester 1. Tidak berlama-lama, kita langsung ke soal yang pertama. Ini adalah pola bilangan. Perhatikan barisan bilangan berikut. Yang pertama 1, 2, 3, 5, 8, 13. Yang kedua 1, 3, 6, 10, 15. Yang ketiga 1, 6, 15, 20, 15, 6. Yang keempat 2, 3, 5, 7, 11. Pertanyaannya, barisan bilangan yang merupakan barisan Fibonacci adalah, kita ketahui bahwa barisan Fibonacci ini adalah barisan hasil penjumlahan dari suku sebelumnya. Jadi kalau dilihat di pilihan yang pertama, jadi kalau di depannya ini 1, maka 1 ditambah dengan 2 itu hasilnya adalah 3. 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah 5. 3 tambah 5 hasilnya 8. 8 tambah 13 hasilnya adalah 21. Nah, jadi pilihan yang pertama ini betul merupakan barisan Fibonacci. Kita lihat yang kedua. 1 tambah 3 harusnya 4. Tapi di sini 6. Nah, berarti ini tidak termasuk. Lihat yang ketiga. 1 tambah 6 itu harusnya 7. Nah, di sini 15. Berarti ini salah, bukan barisan Fibonacci. Yang keempat, 2 tambah 3, benar nih 5. 3 tambah 5 harusnya 8, di sini 7. Berarti bukan. Nah, barisan bilangan yang merupakan barisan Fibonacci adalah yang pertama. Maka jawabannya adalah A. Lanjut, masih dalam pola bilangan. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 25 kursi untuk baris pertama. Baris pertama 25 kursi. Baris kedua 29 kursi. Baris ketiga 33 kursi. Dan seterusnya. Pertanyaannya, maka jumlah kursi pada baris kelima adalah, berarti U5 ya. N-nya 5. Kita lihat ini polanya 25 ke 29 tambah 4, 29 ke 33 tambah 4. Nah, pola barisannya teratur, sama, ditambahin 4. Maka dia menggunakan aturan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, dimana N ini adalah suku keberapa yang kita cari? 5, maka N-nya 5, jadi U5. Terus A ini adalah suku pertama. Nah, suku pertama di sini adalah 25, jadi A-nya 25. Ditambah N-nya tadi berapa? 5 ya. 5 kurang 1 dikali B. B itu adalah beda atau selisih. Jadi suku kedua kurang suku pertama itu adalah selisihnya atau bedanya. Bedanya adalah 4. Nah, maka U5 sama dengan 25 ditambah 5 kurang 1 berapa? 4. 4 dikali dengan 4. Jadi 25 ditambah 4 kali 4 16. Totalnya adalah 41. Maka jumlah kursi pada barisan kelima adalah 41. Jawabannya adalah C. Selanjutnya kita ke koordinat kartesius. Diketahui garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, kita coba menggambar dulu. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y.
Diketahui garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak lurus berarti dia seperti ini ya. Ini X, maka ini adalah L. Tegak lurus. Dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ini sumbu Y, maka 2 satuan dari sumbu Y bisa di kanan, bisa di kiri. 1, 2. Oke. Ini 1, 2, min 2. Maka garis L tegak lurus terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Maka kemungkinan garis L-nya itu ada di sini dan di sini. Ini adalah kemungkinan 2 garis L. Lalu titik A, ya, ini ada titik A berjarak 6 satuan dari garis L. 6 satuan dari garis L. Ini garis L 6 satuan, maka dia di sumbu X. 6 1 2 3 4 5 6. Maka 2 3 4 5 6 7 8. Dia di 8. Ini juga. 1 2 3 4 5 6. Ini negatif 8. Berjarak 6 satuan dari garis L dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Berarti dia bisa naik ke atas atau dia turun ke bawah, karena tidak dikasih tahu pasti dia naik atau turun. Itu ya. Jadi berjarak 4 satuan dari sumbu X. Maka dari 8 ini dia naik 4 satuan dari sumbu X. 1 2 3 4. Ini 4. Ini 1 2 3 4. Ini negatif 4. Jadi dia berjarak 6 satuan dari garis L dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Maka kemungkinannya titiknya ada di sini. Ini titik A 8, negatif 4. Lalu kemungkinan dia juga ada di sini 8, negatif 4. Oh, di atas itu 8,4 ya, karena Y-nya positif. Koma 4. Oke, 8,4 di bawahnya 8, negatif 4. Lalu bisa jadi dia negatif 8, negatif 4. Atau juga bisa jadi dia negatif 8,4. Nah, ini adalah 4 titik kemungkinan dari koordinat titik A. Di optionnya ada negatif 8, negatif 4. Apakah ada? Ada nih ya. Negatif 6, negatif 4 enggak ada. Negatif 2, negatif 4 tidak ada. Negatif 4, negatif 2 tidak ada. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya masih di koordinat kartesius. Berdasarkan gambar di atas, jika ditarik garis yang menghubungkan titik A dan D. Oke, kita tarik garis ya yang menghubungkan titik A dan titik D. Oke. Maka posisi garis AD terhadap sumbu X dan Y berturut-turut adalah kalau dia posisinya seperti ini, itu adalah sejajar. Kalau dia posisinya seperti ini, itu adalah tegak lurus. Kalau dia posisinya seperti ini adalah berhimpit. Kalau dia posisinya seperti ini berpotongan. Oke. Maka posisi garis AD terhadap sumbu X dan Y berturut-turut. Dia terhadap sumbu X, maka dia posisinya seperti ini ya.
sejajar. Oke, ini sejajar. Lalu dia posisi terhadap sumbu Y seperti ini, tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Maka jawabannya adalah C. Oke, relasi dan fungsi. Relasi dari A ke B yang ditunjukkan dengan diagram Kartesius di atas adalah himpunan A itu 1, 2, dan 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, 1 pasangannya itu 1, 2, 3, 4. 2 pasangannya itu 2 dan 4. 3 pasangannya itu 3 aja. Oke. Pilihannya di sini relasi dari A ke B yang ditunjukkan dengan diagram Kartesius di atas adalah sama dengan 1. Apakah sama dengan 2? Tidak ya. Seperti ini bukan pilihan. Faktor dari 1, faktor dari 1. Ya, betul. Faktor dari 2, 3, nah, benar. 2 faktor dari 2 dan 4 benar. 3 faktor dari 3 benar. Ini bisa jadi benar. Kelipatan dari 1 kelipatan 1, 2, 3, 1 kelipatan 2, 1 kelipatan dari 2. Enggak ya, karena 2 itu kan 2, 4, 6, 8. Oke, berarti kelipatan ini bukan. Kurang dari 3 dengan 3. 3 tidak kurang dari 3 karena 3 sama dengan 3. Bukan. Maka jawaban tepat adalah B, faktor dari. Selanjutnya relasi dan fungsi. Jika fx sama dengan ax plus b. Oke, fx itu adalah ax plus b. F8 sama dengan 19, F5 sama dengan 13. Maka rumus fungsinya adalah, nah ini ya rumus fungsinya ax plus b. Jadi kita diminta untuk mencari nilai a dan nilai b agar kita memperoleh rumus fungsinya. Untuk memperoleh rumus fungsinya kita harus eliminasi atau substitusi dari kedua fungsi yang sudah diketahui. F8 itu sama dengan 19. F8 itu hasilnya adalah 19. Maka 8 ini adalah nilai X-nya. X-nya akan kita ganti dengan 8. Jadi A dikali 8 ditambah B itu hasilnya adalah 19. Maka 8A tambah B sama dengan 19. Kita dapat nih persamaan 1. Lalu ada F5 itu sama dengan 13. Maka nilai X nya diganti dengan 5. A dikali 5 ditambah B sama dengan 13. Jadi 5A tambah B sama dengan 13. Oke, kita dapat 8A tambah B sama dengan 19, 5A tambah B sama dengan 13. Ini ada dua cara. Bisa menggunakan eliminasi yang pertama ya. Eliminasi. Jadi ada persamaan pertama, ini persamaan kedua. 8A tambah B sama dengan 19. Terus persamaan keduanya 5A tambah B sama dengan 13. Kita eliminasi nilai B-nya. Jadi kita kurangkan agar nilai B-nya habis. 8A kurang 5A itu sisa 3A. 19 kurang 13 itu sisa 6. Maka A sama dengan 6 bagi 3. Jadi nilai A adalah 2. Oke, nilai A sudah 2, maka kita substitusikan A sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Kita ambil salah satu persamaan, coba yang lebih mudah, mungkin 5A ditambah B sama dengan 13. Nah, nilai A kita ganti dengan 2 agar kita mendapatkan nilai B-nya. 5 kali 2 itu 10.
ditambah B sama dengan 13, maka B-nya sama dengan 13. 10-nya kita pindahkan jadinya negatif, maka B sama dengan 13 kurang 10, 3. Kita dapat nilai B-nya sama dengan 3. Maka rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan A-nya itu 2x ditambah B-nya 3. 2x tambah 3. Ini adalah hasilnya. Jawabannya adalah D. Kalau cara lainnya, misalnya kita kan dapat 5A plus B sama dengan 13 dan 8A plus B sama dengan 19. Misalnya B-nya kita langsung ubah menjadi 13 kurang 5A. Jadi 5A kita pindahkan. Nah, kita udah dapat nih nilai B kan. Kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. 8A tambah B sama dengan 19. B-nya kita ganti dengan 13 kurang 5A. 8A ditambah 13 kurang 5A sama dengan 19. 8A kurang 5A, 19 kurang 13, karena 13 positif pindahkan jadi negatif. Ini 3A sama dengan 6, maka A sama dengan 6 bagi 3, 2. Sudah dapat nilai A, maka untuk nilai B-nya, B sama dengan 13 kurang 5A, jadi 13 kurang 5 dikali 2 sama dengan 13 kurang 10, maka B sama dengan 3. Jadi ada dua cara, bisa kalian gunakan dengan cara ini atau dengan cara ini. Oke, lanjut persamaan garis lurus. Grafik garis dengan persamaan P4x kurang Y kurang 1 sama dengan 0 adalah, untuk mengetahui grafik garisnya, kita harus memasukkan salah satu nilai X atau nilai Y. Di antara pilihan ini kita ketahui nilai X ya. Nilai X-nya itu ada 1, ada min 1. 1, min 1. Oke, berarti nilai X-nya itu ada 1 dan min 1. Kalau kita masukkan nilai X sama dengan 1, berapakah nilai Y-nya? 4x kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Maka X-nya diganti dengan angka 1, kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Maka 4 kurang Y min 1 yang kita pindahkan jadi positif 1. Min Y sama dengan 1, 4 positif pindahkan jadi negatif 4. Maka min Y sama dengan min 3. Jadi Y-nya harus positif, maka min 3 juga dikalikan dengan negatif biar jadi positif 3. Maka kalau X-nya 1, Y-nya harusnya 3 ya. Kalau X-nya 1, Y-nya harusnya 3, berarti ini salah. Kalau X-nya 1, Y-nya harusnya 3, ini salah. Oke, kalau gitu gimana kalau X sama dengan negatif 1? 4x kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Maka X diganti dengan min 1, kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Min 4 kurang Y, min 1 kita langsung pindahkan aja jadi positif 1 ya. Maka min Y sama dengan 1, min 4 dipindahkan jadi positif 4. Min Y sama dengan 5, maka Y harusnya positif, dikalikan dengan negatif maka dia jadi positif. Kalau Y dikalikan dengan negatif, maka 5 juga dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif 5. Jadi untuk X sama dengan min 1, maka Y-nya jadi min 5. X sama dengan min 1, maka Y-nya min 5. Nah, ini benar nih. Kalau X sama dengan 1, ini Y-nya 5, ini salah. Maka jawabannya adalah C. X-nya min 1, Y-nya min 5. Selanjutnya, gradien garis yang memiliki persamaan 2Y sama dengan 4x plus 10. Cara tercepat ya, biasanya kalau dalam persamaan garis lurus itu persamaannya Y sama dengan MX plus C. Nah, tahu kan gradien itu lambangnya apa? M.
Jadi nilai M ini adalah gradiennya. Maka kita harus ubahkan persamaan ini menjadi Y dengan koefisien 1. Coba kita lihat 2Y sama dengan 4X ditambah 10. Jadi agar Y-nya menjadi koefisien 1, maka 2-nya kita harus pindahan ke kanan, jadinya dibagi. 4X plus 10 bagi 2. Nah, kedua suku ini bisa dibagi dengan 2. 4 bagi 2 sisa 2, 10 bagi 2 sisa 5. Maka 2X plus 5. Y sama dengan MX plus C. Jadi nilai M-nya berapa di sini? Nilai M-nya adalah 2. Maka jawabannya adalah 2. Mudah bukan? Lanjut, persamaan garis yang melalui garis 2, negatif 6 dan tegak lurus dengan garis 4Y kurang 8X kurang 10 sama dengan 0. Oke, kalau dia menanyakan persamaan garis yang tegak lurus ya, maka rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan min 1 per M dikali X kurang X1. Oke, 2, negatif 6 ini adalah X1 dan Y1. Lalu di mana kita mendapatkan nilai M? Seperti yang tadi, untuk mendapatkan nilai M, di mana Y sama dengan MX plus C. Nah, kita harus mengubah nih persamaan 4Y kurang 8X kurang 10 sama dengan 0 menjadi Y sama dengan MX plus C agar kita mengetahui gradiennya. Maka kita pindahkan dulu 4Y sama dengan 8X dipindahkan jadi positif 8X, negatif 10 dipindahkan menjadi positif 10. Oke, Y-nya harus koefisien 1, maka kita akan bagi dengan 4. Oke, kedua ruas dibagi dengan 4, 8X bagi 4 ditambah 10 bagi 4, maka Y sama dengan 2X ya, karena 8 bagi 4 itu 2. 10 bagi 4 disederhanakan menjadi 5 per 2 ditambah 5 per 2, maka nilai M nya berapa? 2. Nah, jadi dari rumus ini kita masukkan Y kurang Y1 nya negatif 6, maka dia menjadi plus 6 ya, sama dengan negatif 1 per M nya berapa tadi? 2 dikali X kurang X1 2. Sudah, sekarang kita harus ubah ke dalam Y sama dengan MX plus C. Maka kita kalikan dulu ya, kita distribusikan dulu. Min 1 per 2 kali X jadinya min 1 per 2X. Min 1 per 2 kali min 2, min kali min positif, 1 per 2 kali 2 habis ya, jadi tinggal 1. Maka Y sama dengan 6 nya kita pindahkan karena kita cuma mau cari Y. Min 1 per 2X ditambah 1, karena ini positif 6 dipindahkan jadi negatif 6. Maka Y sama dengan min 1 per 2X, 1 kurang 6 negatif 5. Nah, ini adalah persamaan garis yang tegak lurus. Jadi min 1 per 2X kurang 5 hasilnya adalah D. Selanjutnya ada persamaan garis lurus gradien garis yang melalui titik 0,0 dan min 2,6. Kita perhatikan manakah titik yang pertama, manakah titik yang kedua, karena rumusnya adalah
untuk mencari gradien M sama dengan KY per KX, dimana Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kita lihat dulu titiknya. 0,0 itu di tengah-tengah sini ya. Min 2,6 berarti min 2, 1, 2. Min 2,6 itu 2, 3, 4, 5, 6. Maka titiknya ada di sini. Ini dia garisnya. Nah, untuk mengetahui titik yang pertama dan kedua itu melalui dari kiri ke kanan. Ini kiri, ini kanan. Maka titik satunya di sini, titik duanya di sini. Jadi ini adalah titik 1, ini adalah titik 2. Maka otomatis ini X1 Y1, ini X2 Y2. Maka Y2 nya berapa? 0. Y1 nya 6. 0 kurang 6 bagi X2 nya 0 kurang X1 nya min 2. Maka negatif dengan negatif jadinya positif 2. 0 kurang 6 itu negatif 6 bagi 2, hasilnya adalah negatif 3. Maka nilai M nya adalah negatif 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sampai situ aja. Thank you and God bless you.